Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tiga sub pokok bahasan. Yang pertama itu tentang teknik DNA rekombinan, selanjutnya tentang sistem imun, dan juga tentang kanker. Pertama kita bahas dulu tentang teknik DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu merupakan molekul buatan yang berasal dari plasmid dan fragmen DNA yang mau akan kita lakukan rekayasa genetika. Nah, teknologi DNA rekombinan ini merupakan metode yang digunakan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber yang berbeda. Jadi, misalnya seperti ini. Nah, yang warna orange ini merupakan DNA fragmen yang biasanya gennya itu ingin kita peroleh. Ya, misalnya apa? Gen resistensi terhadap antibiotik tertentu atau gen penghasil protein seperti insulin atau hormon dan sebagainya. Nah, sedangkan vektor ini merupakan materi genetik dari vektor. Jadi yang dipakai itu adalah materi genetiknya. Nah, materi genetik dari vektor, yaitu DNA vektor ini, eh, merupakan biasanya dipilih dari DNA organisme yang dia mudah sekali untuk diperbanyak jumlahnya, ya, yang mudah untuk dilakukan rekayasa genetika, kemudian eh, sudah pernah diteliti sebelumnya, nah itu biasanya dijadikan sebagai vektor. Nah, saat ini yang biasa digunakan untuk vektor itu adalah bakteri Escherichia coli. Nah, jadi di sini contohnya adalah misalnya DNA dari Escherichia coli. Nah, nanti antara DNA fragmen pembawa sifat tertentu ini nantinya akan digabungkan dengan DNA vektor. Nah, hasilnya merupakan rekombinan DNA. Nah, mengapa sih teknologi DNA rekombinan itu penting? Karena ada dua alasan penting. Yang pertama itu adalah menyediakan metode baru untuk diagnosis dan terapi penyakit. Nah, yang kedua itu untuk memungkinkan perubahan dari sifat-sifat tertentu yang diinginkan pada suatu mikroorganisme. Misalnya, jadi E. coli yang awalnya eh, biasanya ditemukan di saluran pencernaan pada manusia, jadi E. coli itu bisa dibudidayakan atau digunakan untuk sebagai vektor pembawa gen insulin. Nah, gen insulin ini nantinya akan memproduksi insulin, insulin. Nah, insulin-insulin ini nantinya akan dikumpulkan, akan diambil. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa disuntikan kepada pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes dengan diagnosis tidak bisa menghasilkan hormon insulin sendiri. Nah, biasanya dibantu terapinya itu dengan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh produk rekombinan. Yang pertama itu adalah antibodi rekombinan, ya. Jadi hasil rekombinan dari rekayasa genetika itu tadi itu bisa berupa antibodi. Jadi misalnya antibodi terhadap suatu penyakit tertentu. Kemudian hasil dari produk rekombinan yang kedua itu adalah vaksin. Nah, vaksin yang berhasil dihasilkan itu antara lain hepatitis B, herpes, influenza, malaria, dan masih banyak vaksin-vaksin yang lainnya. Kemudian ada protein-protein terapeutik. Protein terapeutik itu meliputi apa saja. Jadi di situ ada insulin, kemudian albumin serum manusia, hormon pertumbuhan manusia, kemudian aktivator pembekuan darah, dan interferon. Nah, protein-protein ini bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, gimana sih caranya membuat DNA rekombinan itu? Nah, ini jadi caranya, cara simpelnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah DNA dari bakteri. Nah, ini merupakan gen insulin manusia. Jadi antara DNA bakteri itu nantinya akan ditautkan dengan gen insulin pada manusia. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, ketika bakteri itu melakukan replikasi beranak pinak, membelah diri, maka otomatis materi genetik yang di dalamnya itu juga akan tereplikasi juga. Nah, otomatis jumlah insulin yang ada di dalam
jumlah insulin yang awalnya sedikit itu nantinya akan berkembang biak, akan bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah dari bakteri itu tadi. Nah, jadi apa saja sih tahapan dari DNA rekombinan itu? Jadi tahapan DNA rekombinan itu ada empat tahapan. Yang pertama itu isolasi DNA. Jadi di sini itu perlengkap awalnya kita itu harus mampu mengisolasi dari DNA yang mau kita gunakan. Entah itu DNA gen yang mau kita sisipi, misalnya gen insulin itu tadi, atau mengisolasi dari DNA rekombinannya si bakteri itu tadi. Maaf, dari DNA-nya bakteri yang akan kita sisipi itu tadi. Ya, jadi isolasi DNA yang mau kita rekayasa genetikanya. Nah, yang kedua, DNA yang sudah diambil diisolasi itu kemudian nantinya itu dipotong. Nah, dipotong dengan bantuan yang namanya enzim. Nah, setelah dipotong, selanjutnya masing-masing DNA itu digabungkan. Nah, digabungkannya dengan bantuan enzim. Nah, setelah berhasil digabungkan, selanjutnya DNA rekombinan itu dimasukkan ke dalam sel hidup. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dari tahapan isolasi DNA. Jadi, isolasi DNA ini dilakukan untuk kedua kedua macam materi genetik, entah itu genom DNA maupun plasmid bakteri yang akan digunakan. Nah, prinsip penting dari isolasi DNA itu adalah sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah jadi alat ini ya, alat ini nanti dimasukkan ke suatu alat sentrifuge. Nah, gunanya itu untuk dipusingkan ya, dipusingkan nama lainnya. Nah, sentrifugasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekulnya. Jadi, untuk DNA nanti itu dia akan menggumpal ya di bawah sini. Oke. Nah, isolasi DNA dengan teknik sentrifugasi itu akan mengendapkan DNA. Nah, ini adalah tahapan dari isolasi DNA. Jadi yang pertama itu sampelnya harus disiapkan dulu. Di situ harus ada gen manusianya, gen insulinnya, kemudian di sisi lain juga harus ada DNA bakterinya. Jadi pertama harus disiapkan dulu. Nah, biasanya untuk mengambil gen pada manusia itu biasanya diambil dari salah satu sel tubuh yang memiliki inti sel. Nah, kalau yang kenapa kok harus punya inti sel? Karena DNA karena yang akan kita ambil itu melekat pada DNA-nya. Nah, sedangkan sel-sel yang tidak memiliki inti sel itu tidak bisa digunakan. Seperti apa? Misalnya sel darah merah ya. Sel darah merah itu ketika dia sudah matur, inti selnya itu akan menghilang. Ya, oleh sebab itulah kenapa sel darah merah kita itu usianya tidak pendek sekali, jadi tidak lama karena alasan tersebut. Jadi yang biasa digunakan itu adalah sel yang memang sudah memiliki inti. Kemudian untuk yang plasmid itu kita gunakan sel bakteri. Ya, jadi antara sel tubuh manusia sama sel bakteri itu disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian masing-masing membran sel, entah itu membran sel bakteri atau membran sel tubuh manusia itu dilisiskan, dihancurkan. Nah, biasanya pelisisan sel ini menggunakan deterjen. Nah, kenapa kok menggunakan deterjen? Karena deterjen itu berfungsi untuk mengikat lipid atau lemak sama protein. Perlu kita ketahui bersama bahwa komponen penyusun dari membran sel tubuh, entah itu pada sel tubuh bakteri atau sel tubuh manusia, itu terdiri atas membran sel dan juga protein. Nah, ketika kita memasukkan deterjen ke dalam larutan ini, otomatis deterjen itu akan mengikat lipid dan protein dari membran sel yang manusia atau sel bakteri itu tadi, sehingga ketika protein dan lipidnya terikat oleh deterjen, otomatis membran sel itu akan menjadi rusak ya, karena akan tertarik sehingga rusak. Nah, ketika rusak, maka semua komponen-komponen yang ada di dalam sel itu akan keluar, akan larut di dalam
cairan ini tadi. Nah, di situ ada apa aja ya? Di situ ada organel sel, ada DNA, ada RNA, ada protein, ada membran sel juga. Nah, sebagian besar komponen sel itu merupakan protein. Nah, selanjutnya protein-protein itu tadi selanjutnya itu dihilangkan, ya dihancurkan. Nah, dihancurkan dengan enzim. Nah, jadi tahapan ini biasanya itu dimasukkan enzim yang berfungsi untuk menghancurkan protein dan menghancurkan RNA juga, ya. Nah, dari di DNA itu kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kalau DNA itu kalau materi genetiknya manusia itu kan kromosomnya itu kan mengandung DNA dan juga protein histon. Nah, protein histon itu juga akan dihancurkan pada proses ini. Nah, jadi nanti yang tersisa itu adalah hanya berupa DNA-nya. Nah, selanjutnya DNA ini merupakan suatu zat yang larut dalam air. Nah, selanjutnya pada tahapan ini biasanya dimasukkan alkohol. Nah, tujuannya itu adalah untuk apa? Agar terjadi pemisahan, agar terjadi jadi DNA itu agar tidak terlarut di dalam air sehingga DNA itu nanti bisa mengendap berada di bawahnya sini. Nah, itulah tujuan DNA rehydration dengan cara memasukkan alkohol, ya. Nah, selanjutnya, kalau dari sini nanti dibuang cairan atasnya, nanti yang di pelet yang di bawah berwarna putih itu merupakan endapan DNA. Nah, selanjutnya setelah DNA-nya itu sudah didapat, barulah masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu tahapan pemotongan DNA. Nah, ketika memotong DNA itu menggunakan enzim, nama enzimnya adalah enzim restriksi endonuklease. Nah, enzim ini bekerja untuk memotong ikatan fosfodiester. Jadi apa itu ikatan fosfodiester? Ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang berfungsi untuk mengikat dua nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida itu merupakan satuan dari DNA, ya, dari asam nukleat. Jadi satu nukleotida itu kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau terdiri dari basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Nah, gabungan tiga zat itu merupakan satu nukleotida. Nah, untuk membentuk pita-pita DNA itu harus tergabung banyak nukleotida, sehingga disebut sebagai polinukleotida. Nah, gabungan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya itu disebut ikatan fosfodiester. Nah, untuk memotong ikatan DNA fosfodiester itulah digunakan enzim restriksi endonuklease. Nah, jadi pada DNA itu tidak semua bagian DNA itu kita gunakan. Jadi hanya pada untayan tertentu saja, pada pasangan basa tertentu saja yang kita gunakan, kita ambil DNA-nya untuk kita potong. Nah, biasanya pemotongan itu terjadi di sisi palindrom. Nah, apa itu sisi palindrom? Jadi sisi yang terdiri dari 4 sampai 8 pasangan basa, di mana urutannya itu antara pita satu dengan pita yang lain itu saling berkebalikan. Nah, itu disebut sebagai palindrom. Nah, disinilah terjadi titik restriksi atau titik pemotongan. Nah, masing-masing enzim itu cara memotongnya itu berbeda, ya. Jadi hasil dari pemotongan beberapa enzim itu bisa menghasilkan pemotongan sticky end atau ujung gunting seperti contoh ini. Jadi antara pita satu dengan pita yang lain itu terpotongnya itu bentukannya seperti ini, ya, disebut sebagai sticky end atau ujung gunting. Kemudian beberapa enzim yang lain itu hasil pemotongannya itu merupakan ujung tumpul atau sehingga disebut sebagai blunt end. Jadi terpotong di tengah seperti ini sehingga tumpul, tidak gunting seperti ini. Ya, jadi beda hasil dari pemotongan ini berdasarkan enzim yang digunakannya untuk memotong. Ya.
Nah, ini adalah contoh dari aktivitas enzim restriksi. Jadi, enzim dalam bekerja untuk memotong suatu untai DNA itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu dia melakukan scanning dulu. Dia itu mencari urutan pasangan basa yang bersifat palindrom. Nah, setelah melakukan scanning dan dia menemukan, akhirnya dia akan memberi tanda seperti ini. Akan mendekat, kemudian akan menempel kepada sisi palindrom ini. Nah, setelah menempel, barulah dia melakukan pemotongan. Ya, nah ini adalah contoh pemotongan yang bersifat dengan hasil sticky end atau berujung gunting. Nah, ini adalah jenis-jenis enzim restriksi yang biasa digunakan dan juga titik potongnya itu berada di sisi mana dan hasil pemotongannya itu apakah sticky end atau blunt end. Jadi yang pertama itu adalah EcoR1, ini biasanya dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli. Jadi titik pemotongannya seperti di titik ini, hasil pemotongannya itu merupakan sticky end. Nah, kemudian yang ini PST1 ini merupakan hasil dari suatu organisme namanya Providencia stuarti. Titik potongnya seperti ini, kemudian hasil potongnya merupakan sticky end. Nah, sedangkan yang blunt end itu dihasilkan dari Serratia sama Haemophilus aegyptus. Ya. Nah, setelah DNA itu berhasil dipotong, selanjutnya DNA itu akan disambungkan. Disambungkan antara DNA insulin manusia dan DNA plasmid bakteri. Nah, disambungannya menggunakan enzim. Nama enzimnya namanya adalah enzim ligase. Ya, jadi enzimnya itu berfungsi untuk menyambungkan. Nah, sehingga di sini yang ungu ini hanya berhasil disambungkan. Ya. Nah, setelah si DNA rekombinan itu berhasil, selanjutnya itu dilakukan transformasi. Jadi sel DNA rekombinan yang sudah didapat itu tadi dimasukkanlah ke dalam bakteri Escherichia coli. Ya. Kenapa kok Escherichia coli sudah tadi dijelaskan di awal ya? Karena informasi genetiknya itu sudah pernah dipahami. Jadi sudah dipelajari oleh apa namanya? Oleh ilmuwan dan tumbuhnya itu cepat dan tidak banyak persyaratan. Kemudian dapat menerima vektor sehingga mudah dilakukan transformasi. Jadi tipikal Escherichia coli ini merupakan tipe bakteri yang tidak rewel. Nah, ini adalah review untuk tahapan rekombinasi DNA ya. Jadi ini kesimpulannya. Di sini ada sel bakteri, di sini ada sel manusia ya. Ingat tadi tahapan pertama itu harus dilakukan isolasi dulu materi genetiknya. Nah, setelah dilakukan isolasi barulah dilakukan pemotongan. Ya, pemotongan menggunakan enzim restriksi DNA. Nah, setelah dilakukan pemotongan, dilakukanlah penyambungan dengan enzim namanya enzim ligase. Nah, setelah dilakukan penyambungan, di sini kan dihasilkan DNA rekombinan. Nah, barulah dilakukan transformasi, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel bakteri. Nah, selanjutnya dilakukan cloning, perbanyakan sel bakteri yang sudah mengandung DNA rekombinan. Nah, sebelumnya itu harus dilakukan seleksi dulu ya, seleksi klon mana bakteri yang sudah berhasil membawa sel DNA rekombinan atau sedangkan DNA sel bakteri yang tidak sempat, yang tidak mampu membawa itu dipisahkan. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu dengan ditumbuhkan di suatu media. Nah, kalau dia tumbuh berarti dia berhasil ya, sehingga selanjutnya dilakukan ekstrak. Nah, ini contoh adalah hasil ekstrak insulin yang diperoleh dari DNA rekayasa
pada bakteri ya. Nah, ini kalian perlu juga tahu kalau pada plasmid itu banyak mengandung titik-titik ya, plasmid bakteri. Nah, ketika mau memasukkan si DNA insulin itu tadi, itu harus berada di titik yang benar. Nah, titiknya itu di sini ya. Yang kuning ini adalah recombination site. Nah, di sini ada penandanya biasanya. Nah, kalau di titik lain maka dia tidak akan berhasil ya, karena masing-masing titik ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang subbab sistem imun. Jadi, eh, pertama kita itu harus tahu dulu definisi dari eh, perbedaan antara kontaminasi, kolonisasi, infeksi, dan penyakit infeksi. Jadi pertama, kontaminasi itu perpindahan kuman di permukaan tubuh. Jadi ketika ada mikroba berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya kontaminasi. Nah, selanjutnya mikroba itu nanti akan melakukan pertumbuhan dan perbanyakan diri di tempat yang cocok. Nah, itu disebut sebagai kolonisasi. Nah, ketika si mikroba itu berhasil masuk ke dalam tubuh host, itu disebut sebagai infeksi. Nah, selanjutnya ketika tubuh host itu bereaksi terhadap mikroba yang masuk itu dan menimbulkan gejala klinik, itu disebut sebagai penyakit infeksi. Nah, jadi ketika masuk dan mendapat respon imun itu disebut infeksi, tetapi kalau sampai eh, menimbulkan gejala-gejala klinis, itu disebut sebagai penyakit akibat karena adanya infeksi itu tadi. Nah, ini adalah rantai dari infeksi. Jadi yang pertama ini adalah infeksi agen, ya. Misalnya di sini mikroba, entah itu bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, mikroba ini hidup sebelumnya itu disebut sebagai reservoir. Reservoir di sini merupakan tempat dia tumbuh, tempat dia hidup, entah itu manusia, ataupun hewan, ataupun tumbuhan. Kalau itu merupakan mikroba untuk tumbuhan. Nah, kemudian si agen infeksi itu nantinya akan keluar dari reservoir melalui portal of exit. Jadi dari pintu keluar. Entah itu keluarnya melalui hidung ketika kita bersin, atau ketika kita batuk, atau melalui feses ya ketika kita buang air besar, atau melalui urin, atau bisa juga keluar bersama darah ketika kita terluka. Nah, banyak sekali macam portal of exit-nya. Kemudian terjadilah mode transmisi, ya, perpindahan, entah itu berpindah melalui airborne, droplet, atau melalui kontak. Nah, selanjutnya mikroba yang sudah keluar dan bertransmisi ini masuk ke host berikutnya. Masuknya itu entah masuk ke dalam saluran pernafasan ketika kita bernafas masuk bersama udara, atau masuk nggak sengaja tertelan kita makan bersama makanan yang kita makan, atau nggak sengaja kita itu bersentuhan kontak langsung dengan eh, orang yang mengidap penyakit yang bisa ditularkan secara kontak. Nah, itu adalah portal of entry-nya. Nah, selanjutnya ketika dia mampu, ketika terjadi kolonisasi, kemudian terjadi infeksi, muncullah host baru. Nah, begitu seterusnya untuk rantai dari penyakit ini tadi. Nah, untuk memutusnya maka harus diputus rantainya, entah itu diputus di sini supaya si mikroba itu tidak keluar, atau diputus di sini supaya mikroba itu tidak bisa masuk ke host berikutnya. Kalau ini dibiarkan, maka rantai infeksi ini maka tetap akan terjadi. Nah, ini adalah mode transmisi yang ada di lingkungan kita. Jadi yang pertama itu adalah self infection. Nah, jadi self infection itu proses penularan infeksi yang terjadi pada tubuh satu individu itu tadi. Contohnya apa? Contohnya eh, satu orang ini mengidap keremian. Kalau nggak tahu istilah keremian, itu nama lainnya adalah cacingan. Jadi misalnya cacingan, anak-anak malam-malam saat tidur itu anusnya itu gatel, kemudian digaruk. Nah, besok paginya bangun tidur, dia belum mandi, belum cuci tangan, tiba-tiba nyomot tempe masakan ibunya. Dia makanlah sendiri lagi. Dia makanlah, kemudian terjadilah proses perpindahan eh,
kontaminasi kembali yang terjadi pada tubuh anak itu sendiri. Nah, itu disebut sebagai self-infection. Kemudian yang kedua itu adalah cross infection. Proses pemindahan mikrobanya itu melibatkan dua orang. Jadi dari satu orang berpindah ke orang lainnya. Ini bisa terjadi antar pasien dengan pasien atau bisa terjadi antar pasien dengan petugas rumah sakit kalau dia opname di rumah sakit ya, MRS gitu ya. Nah, entah itu secara kontak langsung atau melalui paparan benda-benda di area pasien. Nah, selanjutnya ini ada environmental infection. Environmental infection itu bisa terjadi karena adanya, misalnya kita nggak sengaja makan makanan yang terkontaminasi, kemudian dari debu, di situ ada mikrobanya, kemudian dari udara yang mengandung mikroba, kemudian ada melalui peralatan-peralatan dokter ya, peralatan-peralatan dokter atau alat-alat kesehatan yang bisa digunakan beberapa kali tetapi tidak dengan cara sterilisasi yang benar. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya mode transmisi infeksi. Nah, selanjutnya untuk transmisi penyakit itu bisa dikategorikan menjadi 3 macam, ada kontak, droplet maupun airborne. Nah, kalau droplet sama airborne itu sebenarnya sama, penularannya itu melalui udara. Cuman bedanya kalau droplet itu titik-titik yang keluar itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan airborne. Kalau airborne itu partikel yang keluar itu lebih kecil. Nah, karena ukuran airborne itu lebih kecil, otomatis dia itu bisa terbang melayang-layang bersama udara sehingga jarak penularannya itu biasanya lebih 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 luas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penyakit TBC, campak, cacar air ataupun varicella. Nah, makanya orang yang menderita penyakit ini itu karena penularannya melalui airborne, biasanya ketika MRS itu ditempatkan diisolasi di suatu tempat tersendiri. Ya, karena dia menularnya melalui udara. Sedangkan droplet itu penularannya itu karena dia mengeluarkan partikelnya ukurannya lebih besar, jadi dia itu tidak bisa terbawa oleh udara. Jadi biasanya itu tertularnya hanya ketika berbicara dengan si pasien, entah itu keluarnya melalui titik-titik air yang keluar saat bicara atau ketika batuk, bersin. Nah, contohnya apa? Contohnya pertusis, SARS, meningitis, pneumonia. Untuk penyakit seperti ini biasanya sih boleh dirawat dengan sistem kohort. Artinya apa? Artinya dalam satu kamar itu terdiri dari 2 pasien, tapi dengan jarak yang berjauhan dan biasanya itu diberi pembatas, misalnya tirai seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan kontak. Nah, kalau kontak itu biasanya melalui kontak langsung atau dengan kontak benda-benda sekitar pasien ya. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah herpes simplex. Jadi orang yang mengidap herpes simplex itu kan di area kulitnya itu biasanya mengeluarkan cairan-cairan. Nah, kalau cairan pasien itu melekat ke misalnya tempat tidur pasien, kemudian ada pengunjung datang, nggak sengaja megang tempat tidur pasien itu, padahal si pengunjung itu misalnya ada daerah terbuka sedikit di bagian kulitnya. Nah, itu bisa masuk. Akhirnya nanti masuk ke dalam pembuluh darahnya dia, seperti itu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh itu disebut sebagai imunologi. Nah, ketika kita belajar imunologi, itu kita harus tahu dulu apa itu antigen, imunogen, dan antibodi. Jadi antigen itu adalah semua zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu menstimulasi respon imun tubuh kita, itu barulah disebut imunogen. Nah, selanjutnya ketika imunogen itu masuk, maka tubuh itu akan menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, jadi semua yang masuk ke tubuh itu disebut antigen. Nah, tetapi tidak semua antigen ini merupakan imunogen karena tidak semuanya itu bisa menstimulasi respon imun tubuh kita. Nah, respon imun itu
memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama itu sebagai pertahanan atau defense terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan kedua itu sebagai homeostasis. Artinya itu mengeliminasi sel tidak berguna atau yang bersifat disebutnya itu debris. Jadi sel-sel yang udah rusak, yang sudah tua itu nanti akan dieliminasi oleh sistem imun tubuh kita. Nah, yang ketiga itu sebagai pengawasan atau surveillance. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi sel mutan atau sel kanker. Ya, jadi di dalam sel tubuh kita itu semuanya memiliki sel calon bakal kanker. Nah, tergantung dari ada tidaknya faktor predisposisi yang membuat sel calon bakal kanker itu tumbuh menjadi kanker atau tidak. Nah, fungsinya sistem imun tubuh kita itu adalah mengawasi ada tidak sel-sel yang memiliki gejala-gejala menuju ke arah menjadi kanker seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari sistem imun tubuh kita. Nah, ketika ada infeksi ya masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu akan akan menstimulasi sistem imun namanya antibodi. Nah, antibodi tubuh kita itu sebenarnya di dalamnya itu sudah memiliki namanya innate immunity. Innate immunity itu adalah sistem imun alami. Nah, ketika sistem imun alami kita itu sudah bagus, maka tidak akan muncul penyakit. Ya, karena apa? Karena mikroba yang masuk itu akan dihalau, akan langsung diserang oleh sistem imun tubuh kita. Tetapi, sehingga muncullah sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif itu adalah sistem imun kedua yang diperoleh setelah sistem imun pertama bekerja. Ya, karena adanya infeksi dari luar. Nah, ini adalah pertahanan kekebalan tubuh kita yang biasanya itu memiliki efek yang lama. Nah, biasanya kita sebutnya sebagai antibodi. Nah, antibodi yang biasa kita sebut-sebut itu merupakan sistem imun adaptif. Nah, apa yang terjadi kalau sistem imun innate yang alami tadi itu tidak bekerja dengan baik, maka kita bisa sakit. Ya, jadi kita merasakan seperti kayak demam, tiba-tiba menggigil, kemudian mulai pusing. Nah, itu karena sistem alami tubuh kita itu sudah kalah melawan penyakit. Nah, sehingga timbullah gejala-gejala itu tadi. Nah, setelah sembuh, barulah orang tersebut mendapatkan kekebalan disebut sistem imun adaptif. Jadi untuk mendapatkan sistem imun adaptif itu bisa didapat dengan dua cara ya, entah itu melalui sakit atau tidak sakit. Tapi yang penting, yang utama itu harus ada infeksi yang masuk. Ya. Nah, sistem imun adaptif ini sifatnya itu spesifik. Artinya itu apa? Artinya dia itu hanya bekerja sesuai dengan infeksi yang masuk sebelumnya, sesuai mikroba yang masuk sebelumnya. Jadi ketika yang masuk itu adalah mikroba jenis A, maka sistem imun adaptif ini akan dibangun untuk mikroba A itu tadi. Bagaimana dengan mikroba B? Nah, ketika mikroba B, maka sistem imun adaptif A itu tidak akan bekerja. Jadi prosesnya harus mulai dari awal lagi. Oleh sebab itulah kenapa orang yang mengidap flu, ya batuk pilek itu kok dia bisa berkali-kali karena beberapa faktor. Jadi faktor yang pertama karena sistem imun adaptifnya itu tidak bekerja terlalu lama. Jadi biasanya imun adaptif itu ada yang bekerjanya itu dalam hitungan bulan atau bekerjanya itu dalam setahun, dalam tahunan, atau bisa seumur hidup. Nah, tergantung dari sistem imun terhadap bakteri apa, terhadap mikroba apa yang dikembangkan. Nah, untuk flu juga selain itu, virus flu itu variannya itu banyak sekali. Variannya itu banyak sekali dan dia itu mudah melakukan perubahan-perubahan. Sehingga ketika misalnya kita sudah terpapar oleh virus satu, flu, maka tubuh kita itu merespon dengan membentuk sistem imun adaptif virus 1. Tetapi ketika ada virus 2 sampai virus ke-100, maka tubuh itu akan membuat lagi gitu kan. Oleh sebab itulah alasannya kenapa kita itu bisa terpapar flu berkali-kali. Nah, sistem imun adaptif ini penting sekali ya karena dia itu merupakan sistem kekebalan tubuh manusia yang
yang bisa bertahan lama. Nah, bagaimana sih jika terjadi keinfeksi dengan spesies yang sama, maka kita tidak akan sakit. Ya, karena apa? Karena tubuh sudah mengenali, ya, sudah punya benteng untuk penyakit tersebut. Kemudian bagaimana kalau sistem imun adaptif kita itu tidak bagus, ya, sudah kalah melawan infeksi, maka kita bisa meninggal. Nah, pada orang HIV/AIDS yang diserang itu adalah sistem imun adaptifnya. Ya, oleh sebab itulah ketika sistem imun adaptif itu terserang, maka tidak ada harapan lain, ya, tidak ada harapan lain. Jadi yang bisa dilakukan adalah melakukan segala usaha untuk memperpanjang hidupnya dan memperbaiki kualitas hidupnya supaya sisa hidupnya itu berkualitas, ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sistem imun adaptif ternyata ada lagi cara selain kita itu melalui proses ini. Ya, jadi intinya yang pertama itu adalah ada suatu imunogen yang masuk sehingga dia bisa menstimulasi antibodi. Nah, imunogen ini bisa juga, ya, selain adanya infeksi secara langsung itu bisa juga melalui vaksinasi atau melalui vaksinasi. Ya, vaksinasi itu akan adalah proses memasukkan eh, sebagian atau whole organisme yang sudah mati atau yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita. Ya, jadi vaksin itu adalah memasukkan virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan terlebih dahulu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah agar proses ini eh, bisa terbentuk, ya, bisa terjadi. Ya, sehingga tubuh itu sudah punya antibodinya. Sehingga ketika ada mikroba yang sesungguhnya menginfeksi tubuh kita itu sudah siap seperti ini. Nah, misalnya adalah COVID. Nah, vaksin COVID yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu tujuannya adalah untuk ini, ya, supaya kita menghasilkan sistem imun adaptif. Nah, sehingga ketika kita terinfeksi oleh virus COVID, nah, maka tubuh kita itu sudah bisa mampu menghalaunya. Kalau misalnya eh, tubuh kita itu tidak mampu, tidak sanggup, maka kita bisa terinfeksi, tetapi efeknya itu tidak parah seperti itu, ya. Nah, ini adalah proses dari sel hematopoiesis dari sel imun. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sel imun tubuh kita itu berasal dari sel darah putih. Nah, sedangkan sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, sedangkan ini keping darah atau platelet itu berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, sedangkan yang berfungsi sebagai sistem imun itu adalah leukosit atau sel darah putih kita. Nah, jadi macamnya sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem imun itu banyak sekali. Ya. Nah, pertama akan kita bahas tentang ini. Eh, neutrofil. Oke, sebentar. Jadi, untuk leukosit itu eh, mono terbagi menjadi granulosit sama agranulosit. Granulosit itu maksudnya apa? Di dalam selnya, sel darahnya itu mengandung granul-granul. Nah, granul-granul ini mengandung enzim. Nah, enzim ini berfungsi untuk menghancurkan. Ya. Kemudian ada agranulosit. Agranulosit itu artinya dia itu di dalam sitoplasmanya itu tidak mengandung granul-granul. Bagaimana cara dia menghancurkannya? Biasanya menggunakan cara memakan, ya, dengan cara melakukan fagositosis. Nah, contohnya apa? Contohnya ini adalah makrofag. Ya, jadi makrofag itu bekerjanya dengan cara memakan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pertama kita akan bahas tentang yang granulosit dulu. Nah, leukosit yang granulosit itu disebut sebagai polimorfonuklear leukosit. Karena apa? Karena memiliki bentuk inti yang berbeda-beda. Pertama kita bahas tentang neutrofil dulu. Jadi neutrofil itu memiliki inti seperti ini. Jadi perkembangannya itu dari masa juvenil, ya, sampai ke matur, dia itu memiliki bentukan inti yang berubah-ubah, ya.
Ini adalah bentukan yang matur atau yang sudah dewasa yang siap bisa digunakan. Nah, fungsi dari neutrofil itu adalah untuk fagositosis. Jadi selain dia memiliki granul-granul di sitoplasmanya yang mengandung enzim penghancur, dia itu juga mampu melakukan fagositosis atau memakan mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah basofil. Basofil ini dia memiliki granul juga dan dia berfungsi sebagai pelepas mediator inflamasi. Inflamasi itu nama lainnya adalah peradangan. Nah, perlu diingat, ciri-ciri dari inflamasi itu adalah 5 ini. Jadi ada heat, redness, swelling, pain, sama loss of function. Heat itu apa? Jadi di daerah inflamasi itu pasti ada kemerahan. Maaf, ada rasa panas. Ya, jadi ada rasa terbakar di daerah itu. Kalau kita sentuh ya daerah tubuh yang memar itu pasti kita merasakan kalau suhunya itu akan berbeda dibandingkan dengan area yang lain. Kemudian ada redness atau kemerahan. Biasanya kita bisa lihat ya. Kemudian ada pembengkakan atau swelling. Kemudian terasa sakit ya di daerah yang mengalami inflamasi itu, kemudian loss of function, pasti fungsinya itu akan berkurang. Karena apa? Karena adanya rasa sakit itu tadi. Nah, selanjutnya ini adalah eosinofil. Eosinofil ini biasanya terlibat dalam proses alergi. Terlibatnya biasanya kalau yang menginfeksi itu adalah cacing. Nah, di sini juga ada apa namanya granulositnya. Nah, selanjutnya yang ini adalah sel darah putih yang agranulosit yang tidak bergranul pada sitoplasmanya. Kita bisa lihat ya di sini bersih tidak ada granulnya. Nah, monosit ini namanya itu tergantung dari bentuk dan juga lokasi ditemukannya. Nah, monosit ini biasanya masuk ke dalam jaringan-jaringan. Nah, monosit yang masuk ke dalam jaringan itu disebut sebagai makrofag. Nah, sedangkan monosit yang memiliki bentuk seperti ini, ya seperti bintang atau dia memiliki pseudopodia menyerupai kaki. Nah, ini disebut sebagai sel dendrit. Ya. Nah, monosit ini berfungsi sebagai APC. Ya, APC itu apa? APC itu adalah antigen presenting cell. Jadi, eh, sistem jadi tubuh kita itu harus memiliki APC. Ya, APC ini maksudnya begini. Jadi, sistem imun tubuh kita itu kan tadi terbagi menjadi innate sama adaptif. Nah, rajanya sistem imun itu adalah sistem imun adaptif. Ya, sistem imun adaptif itu apa? Sistem imun adaptif itu adalah sel limfosit. Ya, sedangkan selain limfosit itu adalah sistem imun alami atau innate. Nah, sistem imun alami atau innate ini harus mampu mempresentasikan kepada sistem imun adaptif. Jadi sistem imun innate ini pengawalnya, kalau ada tamu berupa mikroba, dia itu harus memberitahu, menghaturkan kepada rajanya, gitu loh. Raja limfosit, ini loh ada tamu, harus mampu mempresentasikan seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari si monosit itu tadi. Nah, selanjutnya itu adalah natural killer cell. Natural killer cell itu fungsinya adalah untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi. Jadi mikroba itu ada yang menginfeksinya itu masuk ke dalam sel. Jadi kalau ada beberapa yang hidupnya di luar sel, jadi hidupnya di sela-sela sel, ada juga yang menginfeksinya ke dalam. Contohnya apa? Contohnya adalah virus. Jadi virus itu untuk menginfeksi itu masuk ke dalam sel tubuh manusia. Nah, tugasnya sistem imun natural killer cell ini adalah memakan sel yang terinfeksi itu tadi, membunuh, ya membunuh. Nah, kalau yang sudah kita tadi bahas, ya entah itu PMN, monosit, kemudian NK cell itu merupakan sistem imun innate. Nah, yang limfosit ini merupakan sistem imun adaptif. Nah, limfosit itu dibagi menjadi dua macam, ada limfosit T dan ada limfosit B. Nah, limfosit T itu terbagi lagi menjadi 3 macam. Ada T helper, T sitotoksik, sama T regulator. T helper itu apa? T helper itu adalah karena fungsinya dia sebagai pembantu ya, T helper membantu, jadi dia itu berfungsi untuk menghasilkan suatu zat yang
fungsinya adalah untuk menstimulasi sel T sitotoksik dan sel B untuk teraktivasi, kemudian menarik neutrofil sebagai pengarah respon imun, meningkatkan kemampuan makrofag supaya makrofag itu mampu menelan dan menghancurkan mikroba itu semakin giat lagi. Nah, itu fungsi dari limfosit T helper. Sedangkan limfosit T sitotoksik itu fungsinya adalah membunuh sel yang terinfeksi, sama seperti NK sel yang tadi. Jadi, kalau di sistem imun innate kita punya NK sel, natural killer cell. Kalau di sistem imun adaptif kita punya limfosit T. Fungsinya sama untuk membunuh sel yang terinfeksi. Nah, kemudian ada limfosit T regulator. Tujuannya adalah untuk apa? Sebagai regulasi supaya T helper dan T sitotoksik itu tidak saling mendominasi. Jadi supaya kerjanya itu seimbang. Nah, selanjutnya ini adalah limfosit B. Nah, limfosit B ini merupakan eh, eh, yang biasa kita kenal itu sebagai antibodi. Nah, antibodi yang biasa kita sebut itu merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh sel plasma dari limfosit B ini tadi. Fungsinya adalah sebagai sistem kekebalan adaptif. Nah, antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B itu tadi ada 5 macam ya, ada IgM, IgG, IgA, IgD sama IgE. Nah, untuk yang pertama kita terbentuk antibodi adaptif ketika ada infeksi itu adalah IgM. Nah, oleh sebab itulah kalau kita ada apa namanya pengukuran antibodi, tes antibodi, nanti itu kita bisa ada kurvanya. Ada kurvanya kita bisa lihat. Yang tinggi itu adalah IgM atau IgG-nya. Kalau yang tinggi itu adalah IgM-nya, maka kemungkinan dia baru saja terinfeksi. Terinfeksinya itu baru-baru saja. Nah, kalau yang tinggi itu adalah IgG, berarti orang tersebut itu sudah terinfeksi itu lama dan bisa saja pada saat itu dia itu saat ini sedang tahap pemulihan atau penyembuhan, ya. Nah, kalau di ASI itu ASI ibu itu biasanya kita temukan IgA, ya. Kemudian kalau di pada janin yang bisa menembus plasenta itu adalah IgG. Kemudian kalau sebagai reseptor sel B itu adalah IgD, ya. Kemudian untuk yang berfungsi untuk menangkap alergen, jadi ketika ada parasit cacing masuk ke dalam tubuh, itu kan tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Kalau yang berfungsi menghancurkan, yang berfungsi menghalau itu adalah IgE. Maaf, eosinofil. Nah, eosinofil ini nanti akan bekerja sama dengan IgE ini. Jadi ada kolaborasi antara sistem innate sama sistem adaptif. Ya, ini kesimpulannya. Jadi yang untuk innate ini adalah contohnya seperti ini, ya. Ada PMN, fagosit NK sel. PMN ini meliputi eosinofil, neutrofil, sama basofil. Kemudian untuk yang adaptif di sini ada limfosit T, T helper sama T sitotoksik, dan juga ada limfosit B, antibodinya. Nah, untuk imunitasnya itu terbagi lagi menjadi 2 macam, ada selular sama humoral. Jadi kalau selular itu selnya itu sendiri yang terlibat langsung, yang entah itu melalui memakan, langsung membunuh, ya. Kalau yang humoral itu dengan cara menghasilkan suatu zat. Zat itulah yang nanti digunakan sebagai sistem kekebalan. Kalau ini itu contohnya menghasilkan komplement, menghasilkan interferon. Kemudian kalau adaptif itu dengan menghasilkan antibodi. Jadi yang digunakan itu adalah zat yang dihasilkannya. Nah, kalau terkait dengan kecepatan responnya, maka sistem innate immunity itu responnya itu cepat sekali. Ya, jadi dalam hitungan jam itu dia mampu merespon. Sedangkan yang adaptif itu biasanya terbentuk setelah beberapa hari tubuh kita terinfeksi. Nah, kalau kita tes darah itu kita melihat antibodinya terhadap suatu penyakit itu kita bisa lihat ya kadar IgM sama IgG-nya. Kadang kalau misalnya kita baru terinfeksi sekarang kemudian besok kita langsung tes, itu masih belum terbentuk. Kadangnya itu tergantung dari mikroba atau infeksi apa yang masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena ada beberapa mikroba yang masa inkubasinya itu masih dalam hitungan hari. Jadi ketika masa inkubasi itu kadang masih belum terdeteksi. Nah, ini adalah
mekanisme tubuh yang dilakukan ketika ada virus yang masuk. Jadi virus itu masuk ke dalam sel tubuh manusia, kemudian adanya virus itu menginduksi, ya menstimulasi induksi terhadap inti sel. Nah, selanjutnya inti sel itu nanti akan menghasilkan interferon. Interferon itu ingat tadi merupakan sistem imun humoral dari sistem imun innate alami. Jadi interferon dihasilkan, interferon ini akan memberikan info kepada sel tetangganya. Kalau sel sebelah itu sedang terinfeksi oleh virus. Nah, makanya si inti inti sel sebelah tetangga ini akan menghasilkan interferon induced protein. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah agar ketika virus ini keluar dari sel yang lama, dia itu ketika mau masuk langsung sel sebelahnya itu sudah siap menghalaunya dengan interferon seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme ketika tubuh ini sudah dimasukin virus, ya, tubuh dimasukin virus, otomatis kan tubuh sudah menghalau dengan sistem imun innate. Nah, selanjutnya itu sistem imun adaptif akan bekerja. Nah, sistem imun adaptif yang bekerja di sini ada limfosit T sama limfosit B, ya. Limfosit T dia itu yang dia aktifkan itu adalah tiga-tiganya, ya, entah itu T helper atau T sitotoksik. T regulator itu dihasilkan hanya untuk menstimulasi, untuk regulasi, ya, keseimbangan kerja sel T sitotoksik sama T helper. Nah, untuk virus, karena virus itu merupakan patogen endogen, artinya dia itu masuk ke dalam sitoplasma sel, otomatis kan selnya menjadi terinfeksi. Maka sel T sitotoksik itu bekerja. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membunuh sel yang terinfeksi. Nah, sedangkan sel limfosit T helper, dia itu bekerjanya dengan menghasilkan suatu media-media. Nah, di sini disebutkan, dikatakan dia menghasilkan sitokin. Nah, sitokin ini dia itu memberikan pengarahan kepada limfosit B supaya limfosit B ini menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya ini nanti akan membantu untuk membunuh virus-virus yang sudah masuk itu tadi. Dan juga sebagai pertahanan tubuh ketika ada infeksi berulang dari spesies yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana ketika ada bakteri masuk? Nah, bakteri itu bisa hidup di luar sel tubuh manusia. Ya, jadi dia berkeliaran di area di luar sel. Nah, ketika di luar seperti ini, maka sistem imun innate kita, misalnya itu fagosit, dia itu akan melakukan fagositosis atau pemakanan. Jadi memakan seperti ini, ya, dimasukkan ke dalam tubuh si fagosit ini tadi dilingkupi. Nah, setelah di dalam, nah dia akan dihancurkan oleh enzim penghancur yang dimiliki. Nah, setelah sistem imun innate bekerja, maka sistem adaptif itu terstimulasi. Nah, sistem yang imun innate ini tadi seperti monosit itu akan melakukan presentasi, ya, akan menyampaikan kepada sel sistem imun adaptif, ya, akan mempresentasikan sebagai APC kepada sistem imun T helper. Ya, ingat, patogen itu bakteri merupakan patogen eksogen atau di luar sel, sehingga cara kerjanya itu dia dikenal oleh limfosit T helper. Jadi tidak perlu limfosit T sitotoksik, kecuali si bakteri nanti masuk ke dalam sel tubuh sel tubuh manusia. Barulah sel tubuh manusia itu nanti bisa dihancurkan oleh sel T sitotoksik. Nah, ketika dia berada di luar sel tubuh manusia, maka yang bekerja itu adalah sel T helper. T helper ini akan menghasilkan beberapa media ini. Jadi ada sitokin, interferon gamma, sama TNF. Sitokin ini berfungsi untuk mengaktifkan, ya, membantu mengaktifkan antibodi limfosit B supaya dia menghasilkan antibodi. Kemudian interferon gamma itu membantu mengaktifasi makrofag supaya aktif melakukan fagositosis dan pembunuhan bakteri yang masuk, ya. Jadi semakin aktif gitu kan cara kerjanya si fagosit ini tadi. Kemudian TNF ini berfungsi untuk proses
peradangan. Nah, jadi kalau pada saat ini berarti yang dihasilkan itu adalah si basofil, ya. Nah, kalau tadi virus sama bakteri, soalnya ini parasit cacing yang masuk. Nah, cacing itu ukurannya besar sehingga si apa namanya sistem imun innate tubuh kita, eosinofil itu tidak mampu bekerja secara sendirian. Oleh sebab itulah perlu dibantu sistem imun adaptif berupa IgE. Nah, kombinasi antara kerjasama eosinofil sama IgE ini disebut sebagai ADCC. ADCC itu apa? ADCC adalah antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Nah, pembahasan subbab selanjutnya itu adalah karsinogen. Jadi, karsinogen itu apa? Jadi, karsinogen itu adalah mutagen yang mempunyai potensial untuk menyebabkan kanker. Nah, kalau pada manusia, penyebab kanker itu sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Jadi, karena apa? Karena penyebab kanker itu multifaktorial. Jadi, banyak sekali faktornya. Ya, entah itu bisa karena mikroba atau karena dari luar, pola hidup, kemudian adanya kontaminasi, adanya radiasi. Jadi sampai saat ini belum diketahui pasti orang itu mengidap kanker itu karena apa? Karena multifaktorial ya, banyak sekali penyebabnya. Karsinogen yang sudah dikenali itu saat ini hanya sedikit sekali. Nah, agen lingkungan yang belum teridentifikasi sebagai karsinogen itu berperan dalam 95% kejadian kanker sampai saat ini. Nah, karsinogen itu merupakan karsinogenesis itu merupakan proses di mana sel normal bertransformasi menjadi sel tumor dan mengalami pembelahan terus-menerus menjadi kanker atau patogenesis kanker. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya kalau sistem imun tubuh kita itu berfungsi sebagai surveillance. Jadi untuk mengamati manakah sel-sel yang berpotensi menjadi sel kanker. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu semuanya memiliki sel calon bakal kanker. Tetapi, nah gimana sih sistem imun itu melihatnya? Dengan cara melihat di mana ada pertumbuhan sel yang proliferasinya atau pembelahannya itu terjadi terus-menerus dan di luar kebiasaan. Jadi kalau misalnya dalam waktu 20 menit sel itu membelah dari satu menjadi dua, misalnya ya seperti itu, maka di satu sisi, di suatu area tertentu ada sel yang membelahnya itu setiap 5 menit sekali itu membelah, 5 menit sekali itu membelah. Nah, sehingga terjadi penumpukan jumlah sel. Nah, di situ sistem imun tubuh kita itu akan mencurigai. Kalau di situ sistem sel calon bakal kanker itu sudah mulai teraktivasi. Ya. Jadi ada eh, pertambahan ya, ada pertambahan jumlah sel karena adanya pembelahan yang terjadi secara terus-menerus ini tadi. Nah, asal muasalnya padahal kanker itu berasal dari satu sel somatik. Jadi berasal dari satu sel saja membelah terus-menerus sehingga terjadi penumpukan massa di situ ya. Kanker ini terjadi karena adanya mutasi somatik. Jadi mutasi yang terjadi karena apa namanya? Karena meliputi mutasi yang besar-besaran ya. Jadi bukan mutasi titik yang hanya terjadi di satu titik saja itu tidak bisa menyebabkan kanker ya. Paling hanya eh, menyebabkan kelainan tertentu seperti itu ya. Nah, untuk terbentuknya munculnya kanker maka syaratnya terjadi mutasi somatik ini tadi. Nah, mutasi tunggal itu belum cukup untuk menyebabkan kanker, ya seperti yang sudah jelaskan tadi. Kemudian kanker berkembang dari abrasi atau mutasi kromosom sel. Jadi kalau mutasi hanya terjadi di lingkup kecil itu tidak akan bisa menyebabkan kanker, ya. Nah, ini adalah agen-agen karsinogen. Ya, di sini ada kimiawi, biologi, atau fisik. Contohnya kimiawi itu apa? Contohnya adalah zat-zat tertentu, zat-zat tertentu yang bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian biologi, ini penyebabnya bisa karena virus atau bakteri. Kemudian dari fisik itu ada radiasi ya. Jadi ada gelombang-gelombang radiasi seperti foto-foto saat CT scan, terus mamografi, sonografi dan sebagainya itu bisa menjadi gelombang-gelombang yang dikeluarkan itu bisa menjadi agen pemicu dari terjadinya kanker. Kemudian keturunan bisa juga karena genetis atau bisa kombinasi. Nah, kombinasi ini paling sering terjadi ya, gabungan antara si
genetik ini tadi dengan yang karsinogen itu tadi. Nah, ini adalah contoh agen kimiawi yang bisa menstimulasi terjadinya kanker. Ya, di sini ada benzidin, kemudian, nah benzidin ini berpengaruh terhadap kantong urin kita, ya. Kemudian tars yang ada pada rokok itu bisa menyebabkan kanker kulit, bisa berpengaruh terhadap kulit, jadi bisa menjadi pemicu terjadinya kanker, ya. Kemudian asbestos itu bisa menyebabkan gangguan pada paru kita, ya. Kemudian benzena berpengaruh terhadap jaringan limfoid. Kemudian ada beberapa paparan lain seperti arsenik yang bisa menyebabkan kanker rahim, kemudian dietilstilbestrol itu bisa menyebabkan kanker pada rahim, ya, menginfeksinya pada daerah vagina seperti itu. Ya, kemudian asap rokok, nah dia itu bisa menyebabkan kanker pada paru-paru juga, ya. Nah, untuk virus, nah virus itu juga bisa dijadikan sebagai agen infeksi terjadinya kanker. Nah, jenisnya itu ada RNA virus sama DNA virus. Contohnya apa? Contohnya adalah virus human papilloma. Jadi, virus human papilloma ini merupakan virus penyebab terjadinya kanker serviks. Terus ada juga virus hepatitis B, virus hepatitis C itu berfungsi itu bisa menyebabkan hepatocellular carcinoma, kanker hati, ya. Nah, ini biasanya diidap oleh orang-orang yang memiliki penyakit hepatitis B atau hepatitis C. Nah, kalau pada tahap lanjutannya, pada tahap parahnya itu orang tersebut bisa mengidap hepatocellular carcinoma. Nah, ini adalah eh, hubungan kanker dengan makanan. Jadi ada beberapa makanan dia itu yang berfungsi sebagai pemicu terjadinya kanker. Karena apa? Karena di dalamnya itu mengandung beberapa zat seperti ini, ya. Aflatoksin itu biasanya ditemukan pada golongan jamur-jamuran, ya. Kemudian heterosiklik amin, protein asam amino heterosiklik ini ditemukan di apa namanya? Daging yang dipanggang, ya, seperti itu. Kemudian akrilamid ditemukan pada makanan-makanan yang dikeringkan. Kemudian pestisida itu biasanya ditemukan pada buah atau sayuran yang tidak dicuci dengan bersih. Kemudian arsenik itu biasanya ditemukan di air, ya. Jadi air yang terkontaminasi arsenik. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mungkin saja makanan tersebut itu tidak mengandung itu, tetapi karena adanya paparan atau karena pemrosesannya yang kurang benar, maka bisa memicu terjadinya kanker. Nah, terima kasih untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.